Selamat pagi pemirsa. Sabtu lalu menjadi malam kelabu bagi dunia persepakbolaan tanah air. Sekitar 130 nyawa melayang usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Peristiwa itu menjadi tragedi paling kelam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan untuk ukuran dunia menjadi yang kedua tersuram setelah tragedi di Peru yang menewaskan lebih dari 300 orang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 7 Oktober 2022 dengan tema Momentum Tumbuhkan Budaya Malu bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa ikut menyatakan pendapat Anda dan Anda semua dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita akan bicara soal sebetulnya bagaimana kita hidup dengan bertanggung jawab ya. Kurang lebih begitu. Betul, ya Bang Don ya. Betul. Tapi sebelum kita bahas editorial, kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di Anda. Terkait atau senapas dengan editorial Dirut PT LIB tersangka tragedi Kanjuruhan. Ini kenapa kemudian Dirut PT LIB-nya dan panitia pelaksana tapi tidak misalnya ke level yang lebih tinggi, Bang Don? Bagaimana, Bang? Ya, karena mereka ini kan pelaksana, kira-kira begitu. Pelaksana lapangan. Dan kejahatan itu kan harus ditanggung oleh siapa yang melaksanakan atau yang menjalankan atau pelakunya. Kecuali kalau misalnya ada pihak lain sebagai penyerta atau aktor intelektual yang tidak ada di situ gitu. Dan kalau kita lihat ini akhirnya diketahui bahwa ada 6 orang. Iya, ada 6 orang ya. Ada 6 orang, itu ada Ahmad Hadian Lukita, itu yang tadi itu Dirut PT LIB. PT LIB, lalu kemudian Abdul Haris itu panpelnya, panpel, kemudian Suko Sutrisno itu security officer Arema, dan kemudian ada pihak kepolisian, kemudian ada juga dari Brimob, lalu kemudian ada Kabak Operasi Polres Malang. Jadi kalau kita lihat pada akhirnya rasa-rasanya itu sejalan dengan sinyalemen publik bahwa ini ada urusan kesalahan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi kalau kita lihat di Washington Post itu juga sudah ada investigasi berdasarkan gambar. Washington Post ya? Iya, yang memperlihatkan bahwa ada pintu-pintu stadion yang tetap terkunci. Padahal kalau kita nonton olahraga atau nonton sepak bola, you tahu kan, 15 menit bahkan sebelum selesai, pintu sudah dibuka. Kalau saya boring dan kemudian tim saya kalah, saya kecewa, saya bisa keluar duluan. Tapi ini malah tidak dibuka. Lalu kemudian juga dilihat bahwa ada 40 sampai 42 semprotan atau tembakan gas air mata ke penonton dalam waktu 10 menit itu ke tribun. Katanya, supaya mereka bisa keluar. Tapi sebenarnya kalau tidak ditembak, mestinya orang tenang-tenang saja di situ. Tidak panik ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan Presiden meminta untuk diusut secepatnya. Menko Polhukam janji 1 bulan, tapi Presiden mengatakan sebetulnya banyak hal yang sudah terlihat. Dan itu harus lebih cepat, dan ternyata sekarang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dan orang ini, Leo. Baik, kita harap kasus ini juga bisa diselesaikan, maksudnya untuk pelajaran untuk mencegah hal serupa yang terjadi. Betul, sekali. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Belanja produk dalam negeri harus lebih masif. Ini sebetulnya kan harusnya sudah dilakukan oleh kita semua ya Bang Don ya. Betul. Tapi kenapa kemudian ini sampai diserukan lagi Bang? Bagaimana Bang? Ya, ini salah satu pilihan ketika kita lihat dunia global ekonominya gonjang-ganjing dan bakal lebih redup begitu misalnya. Sekarang kita harus menolong diri kita sendiri. Betul. Dengan membeli produk-produk dalam negeri. Saya tidak tahu bagaimana cara hitungannya, saya kira Leo lebih jago tentang ini. Dibilang setiap Rp1 belanja produk dalam negeri menyumbang perekonomian nasional sebesar Rp2,2. Ya, 2 kali lebih ya. Dari 2 kali lebih gitu. Jadi kalau lihat begini sih seruan ini kesempatan disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan di Bali gitu. Rasanya seruan ini perlu disambut karena selama ini menurut angka dan datanya belanja produk dalam negeri itu baru mencapai 49 atau hampir 50%, 49,97% dari komitmen sebesar 937 triliun. Dan baru kita gunakan produk dalam negeri belanjanya itu 468 triliun. Jadi masih besar sebetulnya. Coba bayangkan kalau kita semua punya tanggung jawab untuk belanja produk-produk dalam negeri, rasanya kita
kita cukup mandiri untuk bisa membuat kita lebih maju gitu loh. Ya, ini udah sering dikatakan sih ya kan. Sering dikatakan, betul. Cuman tinggal dilakukan sebetulnya. Dan sebetulnya banyak sekali produk dalam negeri yang sudah layak untuk kita pakai. Gitu. Iya. Gitu. Tinggal kemudian bagaimana jalur pemasarannya, Bang ya. Kalau bisa, kalau karena ini menggunakan dana misalnya APBN itu mestinya harus diwajibkan gitu. Oke. Kita mulailah dari diri kita masing-masing untuk menggunakan tidak salah untuk menggunakan merek, cuman merek dalam negeri begitu ya Bang Don ya. Jangan merek luar negeri terus berpikiran kita. Kita ke berita selanjutnya terkait dengan cuaca ini, pemirsa mungkin Anda yang di sekitar Jabodetabek merasakan waspada cuaca ekstrim hingga besok. Ini perkiraan dari BMKG ya sampai Sabtu 8 Oktober berarti besok. Ini artinya bagaimana Bang Don? Kita bersiap-siap untuk banjir, bersiap-siap mengungsi atau bagaimana Bang Don? Ya kalau kita lihat kemarin sore sampai malam kan banyak banjir di mana-mana. Betul. Dan macet di mana-mana. Iya. Lalu kemudian ada bangunan sekolah yang rubuh. Iya. Yang kemudian 3 orang atau siswanya meninggal. Iya. Jadi ini hal yang memperlihatkan bagaimana iklim itu betul-betul harus kita waspadai. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa memperbaiki semuanya dalam waktu dekat, tapi kita harus waspada tentang iklim ini. Iya. Ya kita juga harus sabar dengan kemacetan yang ada. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi jelas peringatan dini ini selalu lebih baik diingat atau dicamkan untuk kemudian membuat kita bisa mengambil keputusan bepergian, mengambil keputusan apapun, khususnya di Jakarta, karena ini sangat-sangat cepat sekali. Misalnya banjir satu tempat itu akan menimbulkan kemacetan di banyak tempat. Lalu di satu titik, apalagi kalau itu terjadi di banyak titik, betul ya? Berbarengan ya. Ya. Kita harapkan peringatan atau proyeksi cuaca ini bisa dipakai oleh kita. Mungkin yang tidak perlu keluar ya sementara tidak keluar dulu ya Bang Doni. Ya. Kita ke editorial, momentum tumbuhkan budaya malu. Ya. Di meja ini saya ingat Bang Don, ada rekan Bang Don, Bang Elman, sering bilang katanya begini. Iya, sering bilang begini, di Indonesia ini budaya malu itu sudah diekspor habis katanya. Sudah tidak ada lagi di Indonesia. Tapi kalau kita melihat belajar dari peristiwa Kanjuruhan, Bang, budaya malu seperti apa yang harusnya dimunculkan di saat ini? Ya, Leo, perlu saya sampaikan dulu kenapa kemudian kita editorialkan. Kemarin itu atau beberapa hari ini change.org itu membuka kesempatan kepada publik, lalu kemudian buat petisi. Petisi ya. Dan petisi itu untuk membuat Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, ketua umum PSSI untuk mengundurkan diri. Dan sampai sekarang atau mungkin sampai tadi malam itu ada 18.000 mau naik ke 20.000. Sudah tanda tangan dari target 15.000. Oh, oke. Nah, artinya kalau kita lihat ini kan soal aspirasi publik tentang bagaimana seorang pejabat harus ikut bertanggung jawab. Tidak melakukan perbuatan kriminal, tidak melakukan kejahatan, tapi dalam sebuah jabatan itu selalu melekat tanggung jawab. Tanggung jawab termasuk tanggung jawab etis. Ketika terjadi kasus sebesar ini, tragedi yang kemudian menimbulkan 131 jiwa melayang, 500-an orang harus ada di rumah sakit, mestinya ada kesadaran etis untuk mengatakan, oke, saya mengundurkan diri. Itulah kira-kira cermin kalau kita baca dari ramenya petisi ini. Lalu kemudian yang kedua, kita kan selalu bicara output utama dari olahraga itu kan sportivitas. Sportivitas mengakui kekalahan, mengakui kemenangan orang lain, tapi juga kemudian sportivitas itu adalah kalau saya kemudian menjadi bagian dari yang ikut bertanggung jawab, bukan karena kesalahan langsung saya, gitu, tapi itu adalah bagian dari sportivitas gentleman, attitude. Ya mestinya nggak apa-apa dong, orang oke, saya mundur. Gitu. Dan dalam tradisi itu PSSI itu banyak sekali pengurus yang mundur, entah karena prestasinya tidak bagus seperti Ali Sadikin dulu, lalu kemudian ada Bartosono, ada Sarnubi Said, lalu yang terakhir itu ada sepak bola gajah. Itu pengaturan skor. Iya, pengaturan skor. Jadi ada pemain kita bikin gol bunuh diri supaya tidak ketemu Thailand. Jadi supaya kemudian jumlah golnya untuk membuat kita tidak ketemu Thailand. Dan itu waktu itu mundur atau dimundurkan? Mengundurkan diri. Sendiri. Jadi, ya. Kalau kita lihat seperti ini kan, ya itu sebuah contoh gitu. Nah, sekarang memang kita lihat sepak bola kita makin baik kan, Leo. Gitu. Tapi tidak dengan begitu, dengan sendirinya lalu kemudian kita punya alasan untuk mengatakan
Ini kalau kita mengikuti suara atau suara hati publik yang menginginkan itu mundur, ini kan menjadi bagian yang kemudian orang merasa empati. Orang kemudian merasa bersimpati dengan mereka yang berduka. Lalu itu menjadi bagian dari tanggung jawab dan bagian dari sportivitas. Hal-hal seperti ini bisa jadi contoh. Kemudian yang kedua, kita kan lihat, ini kan dilihat oleh dunia. Leo lihat semua pertandingan di Eropa, entah Liga, entah Piala Champions, semua orang, bahkan sampai di Amerika, orang bicara tentang mengheningkan cipta atas kejadian ini. Itu pandangan dunia. Mungkin baik juga kita memperlihatkan kepada dunia soal sportivitas atau soal sikap gentle kita kepada dunia tentang berhadapan dengan kasus seperti ini. Apakah itu yang akan terjadi? Kita akan bahas ya Bang Don. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 7 Oktober 2022, Momentum Tumbuhkan Budaya Malu. Momentum tumbuhkan budaya malu. Sabtu 1 Oktober lalu menjadi malam minggu kelabu bagi dunia persepak bolaan tanah air. Sekitar 130 nyawa melayang seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Peristiwa itu menjadi tragedi terkelam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan untuk ukuran dunia menjadi yang kedua tersuram setelah tragedi di Peru yang menewaskan lebih dari 300 orang setengah abad silam. Para supporter yang tewas di Kanjuruhan umumnya akibat sesak napas setelah terkena gas air mata dan berdesakan di pintu keluar seusai pertandingan. Kita berduka, bahkan teramat berduka dan berbelasungkawa kepada keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Tragedi semacam itu seharusnya tak perlu terjadi seandainya pengelola pertandingan, entah itu panpel, pihak klub, aparat keamanan maupun penyelenggara kompetisi PT Liga Indonesia Baru dan Federasi PSSI sigap mengamankan jalannya pertandingan. Apalagi sebelumnya Polres Malang sudah meminta waktu pertandingan digeser ke sore hari dari yang semula pukul 20 menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertimbangannya, itu laga yang rawan karena mempertemukan dua musuh bebuyutan. Betul, laga itu tidak dihadiri supporter tamu. Akan tetapi, antusiasme Aremania pendukung Arema FC sangat tinggi untuk menyaksikan big match tersebut, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Pihak Arema sebetulnya sudah setuju pertandingan digeser ke sore hari. Mereka sudah mengirim surat ke PT Liga Indonesia Baru atau LIB, tapi ditolak. Pertandingan pun tetap digelar malam hari. Surat balasan LIB itu ditandatangani Direktur Utamanya, Ahmad Hadian Lukita. Entah apa pertimbangannya, biarlah itu nanti jadi bahan penyelidikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dibentuk pemerintah. Satu hal yang pasti, polisi sudah mengingatkan untuk mengubah jadwal. Begitupun panitia sudah mengambil langkah tepat dengan berkirim surat ke LIB. Mereka juga sudah benar tidak mengalokasikan jatah kursi untuk supporter Persebaya. Di dalam stadion sebenarnya sudah tidak ada lagi faktor penentu yang bisa memicu kerusuhan. Kalaupun kecewa kepada tim kesayangannya, mereka paling banter merusak stadion. Namun apalah cur, nasi telah menjadi bubur. Lontaran gas air mata yang dilepaskan aparat membuat penonton panik dan berdesakan menuju pintu keluar. Dalam kondisi seperti itu, banyak yang terinjak dan meninggal akibat sesak napas. Kita semua berduka dan menyesali tragedi tersebut. Sebuah petisi di change.org yang telah ditandatangani ribuan orang mendesak Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule untuk mengundurkan diri. Sebelumnya berbagai elemen masyarakat juga menyerukan hal serupa seperti DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Indonesia Police Watch atau IPW. Kami meminta Ketua Umum dan semua pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk hormat dan respek
terhadap korban tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang dan untuk pembenahan sepak bola secara keseluruhan. Tulis Perhimpunan Jurnalis Rakyat atau PIJAR yang menggagas petisi tersebut. Hingga Kamis 6 Oktober pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, petisi itu telah ditandatangani 14.679 orang. Desakan mundur itu merupakan hal wajar, sebuah seruan moral sebagai bentuk tanggung jawab dan empati terhadap keluarga korban. PSSI sebagai induk organisasi tertinggi sepak bola yang mengurus pembinaan, kompetisi, termasuk pembinaan supporter, sebaiknya mendengarkan tuntutan itu. Mundur tidak selalu berarti buruk. Cara itu bahkan sering dianggap mulia dan sebagai bentuk respek serta wujud empati terhadap korban. Di negeri ini, pihak-pihak yang dianggap gagal menjaga amanat publik justru kerap membela diri dengan bersandar pada argumen legal formal. Dengan dalih itu, mereka ciptakan barikade untuk melindungi jabatan dan kekuasaan. Para pejabat mestinya mulai menyadari bahwa bukan hanya karena pelanggaran hukum mereka harus mundur, tetapi juga lantaran alasan etis ketidakmampuan menjaga kepercayaan publik. Kegagalan menjaga kepercayaan publik tersebut tidak selalu karena kesengajaan atau ketidakmampuan, bisa juga akibat kelalaian. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Don, saat ini kita akan mau mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Don Bosco. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Jadi kejadian Kanjuruhan ini selain memilukan juga memang sangat memalukan. Dan yang kita harus soroti bukan hanya PSSI, ada Kementerian Menpora, ada juga untuk kepolisian, kita harus soroti. Kepolisian Bang Don, coba kita ingat-ingat. Anak-anak Akpol itu dulu sekolah dibiayai rakyat, dari mulai seragamnya dan biayanya dibiayai rakyat. Ya. Jadi setelah jadi itu dikasih kedudukan dan dikasih gaji, bahkan pensiun, dikasih uang pensiun. Jadi harus bahwa Polri itu harus memberikan rasa aman kepada rakyat yang telah pasti membiayainya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bayangkan mengenai manajemen. Ini ada over safety effect, artinya penanganan yang berlebihan. Coba kita bayangkan, hitung-hitung Bang Don. Seandainya Polri itu hanya disenjatai pentungan, menurut hitungan saya sambil kelakar, mungkin yang meninggal hanya 3, yang luka berat hanya 13, dan yang luka ringan hanya 33. Tapi kalau udah pakai semprot gas air mata, Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, Menteri Kapolri dan Ketua PSSI memang untuk memberikan pendidikan dan menumbuhkan rasa malu, tiga-tiganya dengan segala kerendahan hati harus mundur. Karena apa? Dari pendekatan agama juga Bang Don dan Bung Leo, itu ajaran milah Ibrahim, yaitu Ibrahim itu bapak nenek moyangnya 3 agama, itu mengajarkan satu, keesaan Tuhan, yang kedua adalah menjaga harga diri, dan yang ketiga adalah
memelihara dan membangun rasa malu. Jadi dengan segala kerendahan hati saya minta Kapolri, Menpora dan Ketua PSSI itu mundur secara legowo supaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri nama kita menjadi sesuatu yang sangat positif, ya kan? Jadi penanganan keamanan dan keselamatan jangan identik dengan pembantaian. Ini adalah itu yang saya ulangi tadi adalah over safety management, ya kan? Akhirnya membawa efek yang tidak bagus. Saya kira itu Bang Leo dan Bang. Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, Bang Don Bosco, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sukarwan pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Kalau budaya malu itu harusnya tidak hanya di olahraga. Bahkan kalau di olahraga harus ditanamkan sejak dini. Makanya kalau orang tidak kenal pendidikan moral Pancasila ya tidak punya budaya malu. Kita lihat contoh Bang Leo. Taufik Hidayat bertanding sama Lindan. Lindan kalah, Lindan nyalami Taufik. Memang Anda lebih baik saat ini, baik. Suatu saat ketemu lagi, Taufik Hidayat bertanding dengan Lindan. Gantian yang kalah Taufik Hidayat. Taufik Hidayat bilang, salaman, Anda memang lebih baik saat ini, Dan. Itu namanya sportivitas. Jadi sportivitas itu ditanamkan sejak dini, sejak SD. Jangan dilatih kalau kalah ngamuk, untung ngamuknya tidak teriak-teriak Allahu Akbar. Saya paling nggak suka kalau ngamuk sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Tanamkan jiwa sportivitas gitu aja Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Bagaimana Bang Don? Tadi Pak Sunoto mengatakan tanggung jawab ini atau budaya malu ini bukan hanya Ketua Umum PSSI kalau dikatakan Pak Sunoto, ada beberapa pejabat lain. Bagaimana Bang? Ya, itu pandangan Pak Sunoto, tapi saya kira ini mencerahkan. Kita kan hanya terikat pada change.org. Tetapi itu tentu bisa dibawa ke situasi yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh Pak Sukarwan. Budaya malu itu tidak hanya harus di olahraga. Jadi kalau kita lihat ya mestinya kan aparat atau pejabat itu tidak bisa lagi king can do no wrong. Lalu kemudian kalau pejabatnya bikin wrong, lihat rule number 1. Pejabat tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Dan saya kira hari-hari begini kan nggak bisa ditutupi bahwa kalau itu kesalahan itu bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Tapi sangat mencerahkan dari Pak Sunoto dan Pak Sukarwan. Saya kira ini adalah kesadaran kita bersama atau kita mengapil untuk adanya kesadaran bersama tentang situasi seperti ini. Yang menarik dari Pak Sunoto, andai kata tidak dengan gas air mata, andai kata hanya dengan pentungan. Mungkin yang meninggal cuma 3 orang, yang cedera 30-an orang, dan tidak sebanyak seperti sekarang. Ini kan over, jadi kalau lihat seperti ini, makanya dia sebut memilukan dan memalukan. Tapi poin kita adalah ketika kita melihat data atau petisi change.org ini, dan saya rasa kita akan melihat akan makin banyak begitu. Ini persoalan kita adalah bahwa ini saat yang baik siapapun yang memimpin, dalam kasus ini PSSI, ya untuk memperlihatkan sportivitas. Editorial mengatakan mundur tidak selalu berarti buruk. Ketika kita mendiskusikannya, editorial itu ingin mengatakan bahwa sebetulnya mundur itu juga simbol integritas, simbol sportivitas, simbol bahwa you respect, you hormati, you empati pada situasi di mana korban begitu banyak, dan itu korban terbesar di dunia setelah di Peru misalnya. Jadi korban tragedi olahraga terbesar. Ini sekali lagi tadi Pak Sunoto memperlihatkan bahwa mestinya ini juga kesempatan yang baik untuk memperlihatkan kepada dunia. Ini mental Indonesia. Ini mental yang baik, kalau salah ikut bertanggung jawab, bukan pelaku gitu. Tapi ya nggak ada yang salah dengan sikap untuk gentle untuk mengundurkan diri. Tapi Bang, katakanlah misalnya benar kemudian nanti Ketua Umum PSSI mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apakah itu kemudian tidak membuat masalah menjadi lebih sulit? Karena katakanlah nanti ada pelaksana tugas atau ada ketua yang baru, kan nanti butuh waktu lagi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam, dan itu malah mempersulit penyelesaian masalah, Bang. Bagaimana Bang? Kita ini punya pengalaman panjang di dalam manajemen.
kalau you duduk sebagai pimpinan di situ selalu harus datang dengan asumsi tidak ada yang tidak tergantikan. Oh. Tidak ada yang tidak bisa tergantikan. Problemnya cuma 3. Orang yang menggantikan itu sama saja, lebih baik atau lebih buruk. Lebih buruk, kan iya. kira-kira begitu. Iya, benar. Dan setiap proses pergantian itu harus siap dengan situasi kayak begitu gitu. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa itu akan menimbulkan persoalan-persoalan Iya, baru gitu. khawatirnya Tapi itu. sekaligus sebetulnya begini, ini memperlihatkan kepada publik dan pelajaran yang sangat berharga untuk memberi contoh, dan siapa tahu contoh ini juga akan bagus bagi siapapun yang memimpin. Jadi dimanapun ketika dia ikut bertanggung jawab, dia nggak bisa cari kambing hitam. Ya. Harus ikut bertanggung jawab. Bangsa kita ini atau pejabat kita banyak sekali yang pandai mencari kambing hitam Yeah. dan menunjuk-nunjuk orang lain yang salah, dan tidak pernah melihat dirinya sendiri sebagai faktor yang membuat kesalahan atau Yeah. yang menjadi salah satu faktor yang membuat situasi jadi jelek atau jadi buruk begitu kan. Situasinya sangat umum dan sebetulnya contoh ini bagus, dan saya kira change.org kalau itu akan jalan terus, menurut saya sih akan bagus. Kita dorong untuk kemudian bisa lihat. Ingat Leo, orang datang, kalau kita lihat ya korban 30 anak. Yeah. Berarti orang mengandaikan datang ke situ dengan pengandaian datang itu aman. Yeah. Nonton itu nyaman. Nonton itu terhibur. Tetapi apa faktanya? Oleh perilaku atau cara-cara aparat keamanan seperti ini atau panpel seperti ini. Baik. Atau liga seperti ini. Yeah. Ini Oke. kemudian menimbulkan kuburan malah. Bang, pertanyaannya Bang, setelah banyak permintaan masyarakat, termasuk juga diskusi kita pagi Ya. ini, kalau kemudian ternyata tidak ada yang mundur, bagaimana Bang? Kita harus jeda dahulu Bang Don, dan bisa tetap bersama kami. Oke, Editorial Media Indonesia segera kembali. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kemudian tidak ada seorang pun yang mengakui bertanggung jawab dengan melakukan langkah mundur, so bagaimana Bang? Ya, kita tetap menyuarakan seperti apa yang kita ingin suarakan. Ya. Jadi tugas kita adalah menyuarakan sesuatu yang kita anggap baik, kita nilai baik bagi publik. Yeah. Dan untuk kita saat ini suara kita searah dengan misalnya suara dari change.org yang menurut saya akan makin banyak gitu. Kita lihat itu adalah kepentingan dan keinginan publik, itu adalah aspirasi publik. Karena itu kita menjembataninya untuk kemudian menyampaikan, ini ada suara begini. Kalau sebaiknya you mundur gitu, atau mundurkan diri. Kalau tidak ya kita tetap suarakan. Kira-kira begitu saja, itu tugas kita gitu. Toh itu adalah appeal publik. Kalau misalnya dengan begitu juga tidak, ya taruhlah sekarang 20.000, besok menjadi 40.000, dan seterusnya jadi 100.000. Katakanlah tidak reliable dan hanya 10.000, itu tetap big amount untuk mengatakan bahwa ini adalah suara yang berkembang di masyarakat. Kira-kira gitu loh. Ke depan Bang, seperti apa budaya atau rasa malu ini bisa ada? Karena judul editorial kan tumbuhkan budaya malu. Budaya itu kan bukan sesuatu yang cepat 1 tahun 2 tahun terjadi. Apakah kemudian dengan momentum ini kita benar-benar bisa melihat yang sportif itu di dunia industri olahraga kita bukan hanya atlet, bukan hanya klub, tapi juga para pejabat yang mengurusnya, Bang? Ya, itu tergantung bagaimana kekuatan suara-suara yang memperkenalkan ini dan mengamplify ini. Ini kan hal yang sebetulnya disadari juga oleh publik. Ada dalam hati publik, ada di dalam pikiran masyarakat. Dan kita menjembataninya untuk menyampaikan itu, lalu kemudian ketika itu diamplify, kita berharap ini akan gayung bersambut. Jadi kalau tadi dikatakan akan ada budaya malu, Jepang itu sampai harakiri dan seterusnya. Banyak pejabat yang mengundurkan diri kalau anak buahnya terlibat korup dan seterusnya atau skandal apapun. Ya kita juga harus mulai, karena tidak ada lagi hal yang bisa ditutupi. Hal-hal begini akan menjadi contoh yang baik untuk kita. Sekali lagi, mundur itu bukanlah sesuatu keburukan, bukan suatu hal yang buruk. Tapi itu integritas, itu gentleman, itu tanda empati kepada publik, dan ini saat yang paling baik. Baik, kita harap budaya mundur, budaya bertanggung jawab ini menjadi budaya bangsa kita. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo.
Pemirsa, petisi yang mendesak mundur Ketua Umum PSSI merupakan hal yang wajar. Mundur tidak selalu buruk. Cara itu bahkan sering dianggap mulia dan sebagai bentuk respek serta wujud empati terhadap korban. Para pejabat mestinya mulai menyadari bahwa bukan hanya karena pelanggaran hukum mereka harus mundur, tapi juga karena alasan etis ketidakmampuan menjaga kepercayaan publik. Kita ikuti perkembangannya seperti apa. Saya Leona Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Metro TV,